Halo, selamat siang. Saya Winar, saya adalah penyintas skizofrenia sudah 12 tahun. Hari ini saya akan bercerita tentang cara kerja dan ritme kerja seorang ODS atau orang dengan skizofrenia. Setelah saya amati bahwa cara kerja saya sebagai seorang skizofrenia adalah cenderung naik turun, energinya fluktuatif. Jadi ada fase-fase di mana energi rendah, motivasi turun, otak tumpul. Itu disebabkan karena obat. Obat memang bisa menurunkan membuat otak menjadi tumpul. Membuat otak menjadi tumpul karena kan yang ditekan dopamin ya. Dopamin itu adalah fungsi untuk motivasi, kemudian fungsi kognitif dan segala macamnya. Itu ditekan sehingga ya hasilnya menjadi energi lebih rendah, jadi misalnya jadi lebih malas, kemudian motivasi turun, misalnya malas mengerjakan apapun, kemudian otak terasa lemot atau terasa tumpul seperti itu. Nah, cara mengendalikannya bagaimana? Cara mengendalikannya adalah antara lain kita harus makan makanan bergizi. Terus kemudian membuat habit baru yang produktif. Seperti misalnya kalau saya pagi hari itu saya biasanya membereskan kasur dulu, kemudian membereskan kasur, kemudian kalau tidak puasa ya, kalau tidak bulan puasa saya membereskan kasur, kemudian membuat minuman hangat, kemudian stretching, olahraga sedikit, jalan kaki, kemudian baru beraktivitas lain seperti mandi, sarapan, kemudian minum vitamin. Adapun vitamin yang saya minum adalah zinc, magnesium, kemudian ada vitamin D, ada vitamin C, kemudian ada omega 3 yang mengandung EPA dan DHA. Karena menurut penelitian, vitamin yang mengandung omega 3, mengandung EPA dan DHA itu bisa membantu mengurangi peradangan otak, di mana peradangan otak ini bisa mengakibatkan timbulnya gejala halusinasi dan waham. Nah, kemudian dengan ritme kerja yang fluktuatif seperti ODS ini, bagaimana? Apakah bisa mencapai cita-citanya? Bisa. Saya sudah menggunakan cara ini ketika saya mengerjakan tesis saya waktu S2 beberapa tahun lalu, tahun 2022. Itu saya gunakan cara ini. Caranya gimana? Jadi ketika energi kita tinggi, ketika motivasi kita tinggi, kita langsung kerjain, gas terus kerjain yang banyak gitu. Kemudian kalau ketika energi kita rendah, ya udah kerjain paling 10 menit, 20 menit, nggak apa-apa. Jadi saya nyicil tesis itu seperti itu. Misalnya ketika idenya lagi kenceng nih, saya kerjain bisa sampai 7 jam, 8 jam, bisa sampai berjam-jam saya kerjain tesis. Kemudian kalau misalnya saya energinya lagi rendah, saya kerjain sehari misalnya cuma 10 menit, itu nggak apa-apa, itu udah satu kemenangan. Menurut saya yang perlu ditentukan adalah ritme kerja kita. Ritme kerja kita kayak apa nih? Kita harus tahu nih sistemnya yang oke buat seorang ODS nih kayak gimana. Nah, berhubung energinya fluktuatif, kadang tinggi kadang rendah, jadi kadang kita juga punya mood yang dimana nggak bisa kita prediksi gitu. Kadang moodnya oke, kadang moodnya enggak, kadang kalau ada timbul gejala bisa moodnya memburuk seharian seperti itu. Jadi karena energinya fluktuatif, jadi baiknya kita cari sistem kerja yang oke gitu, sistem kerja yang oke. Kalau aku sekarang ini kalau resolusi awal tahun kemarin aku buat menjadi 4 kuadran. 4 kuadran itu dibagi jadi 4, jadi dalam waktu 1 tahun dibagi 4 kuadran. Kuarter pertama, kuarter kedua, kuarter ketiga, kuarter keempat. Jadi aku bagi setiap to-do list, setiap goals itu untuk per 3 bulan. Misalnya Januari sampai Maret ini goalsnya apa? Goals yang udah tercapai antara lain ebook udah tercapai, kemudian webinar udah tercapai, tinggal event ini belum tercapai karena butuh uang, jadi saya belum bisa mengerjakan event. Kemudian dari April sampai Juni ini apa, kemudian dari Juli sampai
September apa, kemudian dari Oktober sampai Desember apa, seperti itu sih. Jadi kita buat per kuadran, dan saya ngebuatnya itu nggak terlalu banyak dengan goals yang terlalu tinggi, maksudnya terlalu muluk-muluk, enggak, cukup yang sedikit-sedikit aja. Misalnya kuadran 1 saya goalsnya adalah pertama, saya kan punya 2 target tahun ini, dua target tahun ini, S2 lagi, kemudian satu lagi adalah membesarkan empatif. Kemudian goal yang di kuadran pertama ini adalah pertama event pertama empatif, ebook empatif, ebook mini ebook. Kemudian ada juga webinar gratis. Nah, ini udah terselesaikan 2, ebook sama mini ebook sama event. Tinggal mini ebook sama webinar, event belum. Nah, terus rencananya nanti di fase kedua, di kuadran kedua, saya akan memadatkan antara event 1 dengan event 2. Kemudian ditambah webinar, kemudian ditambah ebook, mini ebook lagi. Jadi saya targetkan seperti itu. Kemudian saya nggak pernah mentargetkan hal yang terlalu banyak dalam satu kuadran. Misalnya kuadran tiba-tiba saya buat target goalsnya 100, nggak mungkin tuh. Jadi selama 3 bulan saya harus mengerjakan 100 hal yang berbeda. Saya rasa saya bisa meledak, saya nggak bisa, burnout saya. Jadi baiknya kalau saya itu buatnya sedikit-sedikit aja tapi berdampak gitu. Misalnya terus kayak buat YouTube ini sampingan aja sih, iseng-iseng aja. Buat sebenarnya nggak terlalu difokusin banget gitu, dan nggak terlalu berharap banget kalau dapat uang dari sini juga gitu, karena saya juga ngerjain hal-hal lain gitu. Nah, terus saya juga kadang kalau misalnya lagi kepengen, lagi semangat banget itu buat to-do list bisa sampai 20 gitu. Dan mungkin dari 20 to-do list itu bisa 15 terkerjakan. Tapi kadang-kadang pun nggak buat to-do list sama sekali. Ada hari-hari dimana saya cuma bengong-bengong doang, cuma tidur-tiduran doang, nggak ngapa-ngapain, scroll sosmed doang. Bener-bener kayak hidup sedentar tuh kayak hidup rebahan gitu. Nggak sebentar, hidup sedentar, jadi kayak hidupnya rebahan doang, atau misalnya kayak nggak ngapa-ngapain, bengong-bengong. Itu menurut saya ada satu hari di mana kita nggak ngapa-ngapain itu penting, karena untuk merefresh otak kita, supaya otak kita tuh tetap bisa berimajinasi gitu. Saya butuh satu hari di mana saya bisa berimajinasi, berhayal, karena itu penting untuk menstimulasi DMN kan, default mode network. Karena pada otak orang dengan skizofrenia, DMN-nya itu cenderung lebih tinggi. DMN-nya cenderung lebih sulit dimatikan. Karena ya gitu, karena DMN itu fungsinya untuk berhayal, berimajinasi, seperti itu kan. Nah, iya, biasanya pada orang skizofrenia DMN-nya cenderung lebih tinggi. Kayaknya orang skizofrenia lebih cenderung banyak melamun, banyak berhayal, banyak berimajinasi. Nah, otaknya tuh otak kreatif karena itu. Makanya seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan antara orang dengan skizofrenia yang sedang bergejala atau sedang berpsikosis dengan orang yang kreatif, otaknya kreatif, itu cenderung beririsan otaknya. Karena apa? Karena karena walaupun memiliki outcome yang berbeda, tapi dua-duanya itu sama-sama di level yang sama gitu, keduanya sama-sama berimajinasi, berhalusinasi. Karena otak orang kreatif tuh butuh bisa menghubungkan konsep makna yang jauh gitu, menghubungkan konsep-konsep yang jauh. Dia bisa menghubungkan misalnya dari alam semesta ke kehidupan sehari-hari, atau misalnya dari cara semut bersosialisasi ke kehidupan sehari-hari. Dia bisa menghubungkan hal-hal yang jauh yang tidak dilihat orang lain, yang tidak bisa ditangkap orang lain, menjadi sesuatu yang bermakna buat dia. Otak dengan orang skizofrenia juga begitu. Dia cenderung filosofis, cenderung dalam, cenderung reflektif, cenderung berpikir hal-hal yang tidak dipikirkan orang lain. Makanya pernah ada kan namanya orang
yang membuat kalau nggak salah yang membuat software untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Orang ini skizofrenia, tapi dia engineer. Nah, dia kan hanya saja orang dengan psikosis itu kalau tidak ditangani dengan baik, sisi kreatifnya itu tidak akan berguna. Seperti tadi, orang yang membuat software untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tentunya yang membuat Tuhan bisa menjawab gitu maksudnya, tentunya tidak bisa kan, karena Tuhan itu kan abstrak ya. Nah, pentingnya obat untuk orang dengan skizofrenia adalah supaya sisi kreatifnya itu tetap terjaga, supaya bisa menghasilkan outcome yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau kreativitas tapi berlebihan atau tidak pada tempatnya, kayak misalnya sholat di jalan raya gitu, atau misalnya kayak gitu, itu kan sesuatu yang kreativitas yang sudah berlebihan ya. Tapi kalau kreativitas pada orang dengan skizofrenia ini ditempatkan di hal yang lebih baik, tentunya dia akan menjadi sesuatu yang out of the box gitu, sesuatu yang bisa viral, bisa, contohnya saya, maaf ya agak narsis sedikit. Jadi ketika saya mengidekan untuk membuat pojok empatif itu, saya berpikir dari cara berpikirnya Greta Thunberg. Greta Thunberg itu saya berpikir bagaimana caranya Greta Thunberg itu bisa viral gitu. Ternyata dia hanya duduk di depan parlemen Swedia ya, dia dari Swedia atau bukan, kalau nggak salah ya, parlemen negaranya dia itu dengan menuliskan mogok sekolah demi iklim. Nah kayak gitu selama setiap hari Jumat. Nah setelah setiap hari Jumat itu dia karena dia rutin konsisten, akhirnya dia membuat orang-orang juga ikut berkontribusi terhadap gerakannya dia gitu. Nah setelah itu saya pikir gerakan dan kontribusi macam apa yang bisa saya lakukan di dunia nyata yang bisa bukan, saya tujuannya nggak viral sebenarnya, tapi tujuan saya lebih ke ada sesuatu kontribusi yang bisa saya lakukan di dunia nyata tuh apa, selain hal-hal yang berbentuk online gitu. Karena orang kan harus melakukan suatu kehidupan di online kan, hidupnya kan nggak mungkin di offline kan, nggak mungkin kehidupannya hanya di online aja kan. Nah saya pikir apa gitu, ternyata saya tanya ChatGPT, gimana kalau saya buat pojok empatif, pojok di mana orang-orang bisa curhat ke saya gitu. Saya pikir wah ini tentunya ide gila gitu, tapi patut dicoba. Akhirnya saya coba, ternyata saya bisa viral di beberapa platform. Nah, banyak orang skizofrenia memunculkan ide-ide yang amazing gitu. Seperti yang kita tahu, Vincent van Gogh kan juga dia kan seorang skizofrenia. Baik, karena itu hasil karyanya sangatlah out of the box dan sangatlah indah gitu. Sampai di sini dulu pembicaraan kita. Sampai jumpa, dadah.